Semangat pagi Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak Indonesia. Apa kabar anak-anak semuanya? Semoga semua dalam keadaan sehat ya. Amin. Nah, hari ini bertemu lagi dengan Pak Agus. Pak Agus akan menemani anak-anak di Erlangga Classroom. Erlangga Classroom adalah sebuah kelas virtual yang akan mendampingi siswa untuk belajar dari rumah. Anak-anak, meskipun belajarnya dari rumah, tetapi anak-anak tetap ya harus menjaga kesehatan. Jangan lupa untuk selalu memakai masker, mencuci tangan dengan sabun dan air mengalir, dan juga menerapkan protokol kesehatan lainnya. Iya, nah anak-anak, hari ini kita akan bersenang-senang bersama. Kesenangannya tentang apa ya? Keseruannya tentang apa ya? Sebelum kita seru-seruan bersama, sebelum kita senang-senang bersama, Pak Agus akan mengajak anak-anak untuk bernyanyi bersama. Semua pasti tahu lagu ini. Iya, coba semuanya ya yang tahu lagunya. Nanti kita nyanyi sama-sama dengan suara yang nyaring, yang keras ya. Lagunya judulnya apa sih? Judulnya adalah Burung Kakak Tua. Nah, tahu semua ya anak-anak ya? Iya. Oke, siap kita nyanyi sama-sama. Siap? Satu, dua, tiga. Burung kakak tua hinggap di jendela. Nenek sudah tua, giginya tinggal dua. Tredung, tredung, tredung tralala. Tredung, tredung, tredung tralala. Tredung, tredung, tredung tralala. Burung kakak Burung kakak tua hinggap di jendela. Nenek sudah tua, giginya tinggal dua. Tredung, tredung, tredung tralala. Tredung, tredung, tredung tralala. Tredung, tredung, tredung tralala. Burung kakak tua. Nah, itu tadi lagu tentang burung kakak tua. Nah, sekarang Pak Agus mau tanya ke anak-anak semua, siapa yang sudah pernah melihat burung kakak tua? Coba angkat tangannya, ayo. Wah, semua sudah pernah melihat ya? Iya. Terus pertanyaan berikutnya. Anak-anak melihat burung kakak tua di mana? Ayo, ayo coba di mana? Oh, di hutan. Oh, sudah ada yang berani ke hutan ya? Wah, hebat. Terus di mana lagi melihat burung kakak tua? Hmm?
Melihatlah di mana ada yang bilang di kebun binatang. Iya, Pak Agus juga pernah melihat burung kakak tua di kebun binatang. Nah, hari ini aktivitas kita, ya, keseruan kita adalah tentang jeng-jeng. Ini dia kebun binatang. Nah, ada apa ya di kebun binatang ya? Ah, yuk sama-sama kita beraktivitas dan bersenang-senang. Yuk. Nah, kebun binatang. Anak-anak tahu ya, kebun binatang itu adalah tempat banyak hewan, banyak binatang. Iya, nah sekarang coba bantu Pak Agus untuk menuliskan ya atau menyebutkan huruf-huruf yang menyusun kata kebun binatang. Nah, nanti anak-anak menyebutkan hurufnya dan Pak Agus menuliskannya di kotak sini. Sudah ada huruf K dan huruf B. Ayo coba kebun. Kebun setelah huruf K apa ya? Huruf E atau huruf E, benar. Bisa membuat huruf E dengan jari, bisa ya? Oke, nah ini dia. Berikutnya huruf yang ketiga adalah setelah K dan E, hurufnya adalah B. Benar, huruf yang kedua. B. Nah, berikutnya yang keempat huruf Oh, benar sekali. Iya, berikutnya huruf apa anak-anak? Huruf N. Nah, kayak U tapi terbalik ya. Iya. Nah, sudah kebun. Berikutnya binatang. Ayo, sudah ada B. Setelah B apa ya? I. Benar? Iya, seperti angka satu ada titik di atasnya. I. Nah, kemudian apa lagi anak-anak? N. Benar. Nah, berikutnya apa lagi ayo? A. Iya, huruf yang pertama. A. Nah, iya. Berikutnya apa lagi anak-anak? T. Benar sekali. Nah, huruf T. Berikutnya huruf apa lagi? Huruf A. Iya, huruf pertama dalam abjad ya, dalam urutan abjad. A. Nah, berikutnya apa lagi anak-anak? N. Kan tadi sudah N. Oh, lagi. Iya, N. Dan yang terakhir huruf G, benar. Seperti angka 9. Nah, lengkap sudah. Ayo baca bersama Pak Agus ya. Satu, dua, tiga. Kebun binatang. Yeay, hebat semuanya. Nah, anak-anak, kebun binatang itu manfaatnya untuk apa sih? Nah, ya. Yang pertama, kebun binatang itu untuk, nah ini ada gambar, gambar jalan-jalan ya pakai mobil ya, apa ini? Nah, kebun binatang bisa dimanfaatkan sebagai tempat wisata anak-anak, tempat rekreasi. Nah, liburan bentar lagi nih. Nah, siapa yang punya rencana untuk ke kebun binatang? Ayo melihat banyak binatang. Selain tempat wisata atau tempat rekreasi, kebun binatang juga bisa dimanfaatkan untuk sumber belajar. Nah, ada yang tanya, loh Pak Agus bukannya belajar di sekolah? Nah, belajar bisa di mana saja dan juga bisa kapan saja. Di kebun binatang kita bisa belajar. Belajar apa? Belajar tentang binatang. Nah, tentang eh, cara hidupnya binatang, ciri-ciri binatang, makanan binatang, ya kebiasaan-kebiasaannya
sebenarnya binatang. Wah, banyak sekali. Kita belajar mengenal binatang ke kebun binatang juga bisa. Iya. Berikutnya, contoh manfaat untuk kebun binatang adalah, nah ini untuk melindungi binatang. Nah, loh, binatang dilindungi dari apa? Nah, anak-anak, binatang perlu kita lindungi supaya binatang tidak cepat habis di alam. Nah, karena ada anak-anak orang-orang yang tidak bertanggung jawab, yang suka memburu binatang. Nah, kalau binatang-binatangnya diburu, nah, maaf, banyak yang mati. Bagaimana? Jadi habis. Nah, iya. Salah satu manfaat kebun binatang untuk melindungi binatang supaya mereka tetap ada di bumi kita. Iya. Nah, ini contoh-contoh manfaatnya. Masih banyak contoh yang lain, manfaat yang lain ya dari kebun binatang. Iya. Nah, sekarang kita sudah ada nih di kebun binatang. Ada ya sikap-sikap atau tindakan-tindakan yang boleh dan yang tidak boleh kita lakukan saat kita berkunjung ke kebun binatang. Yang pertama, nah gambar apa ini? Ada yang buang sampah. Kira-kira di kebun binatang buang sampah sembarangan boleh atau tidak? Ya tentu tidak boleh ya anak-anak ya. Nah, di kebun binatang sama seperti di tempat-tempat lainnya, kita harus selalu menjaga kebersihan. Nah, nanti kalau kotor, kasihan binatangnya. Iya, jadi tidak nyaman. Nah, berikutnya lagi, jika ke kebun binatang, nah, apa ini? Tidak diperkenankan memberi makan binatang sembarangan. Iya, nah kita jalan-jalan ke kebun binatang, kita banyak melihat binatang yang lucu-lucu. Kita kasih coklat misalnya, kita kasih minuman yang kita bawa. Tidak boleh ya anak-anak ya. Nah, di kebun binatang ada yang merawat binatang-binatang itu. Jadi jangan sembarangan diberi makan. Nah, ya. Kemudian juga jangan lupa saat di kebun binatang kita harus selalu mengikuti instruksi penjaga kebun binatangnya. Nah, masih banyak sikap-sikap yang lainnya ya. Contohnya tidak boleh juga kita mengganggu binatang. Wah, kita ngejek-ngejek binatang, tidak boleh. Iya, nanti binatangnya bisa marah. Iya ya. Berikutnya lagi. Di kebun binatang itu kan banyak binatangnya ya anak-anak ya. Nah, contohnya di sini ada biasanya itu ada tempat yang khusus untuk menampung atau tempat hidupnya burung yang besar sekali ya. Nah, banyak burung di kebun binatang. Contoh burung yang ada di kebun binatang adalah, nah, burung apa ini anak-anak? Wah, tahu semua. Burung apa? Burung merak. Benar. Berikutnya ada lagi burung apa ini? Wah, seperti lagu kita tadi. Burung kakak tua. Nah, di kebun binatang juga ada ya burung lainnya. Wah, paruhnya besar. Dia suka makan ikan. Burung pelikan, benar. Berikutnya lagi. Wow, paruhnya juga besar ini. Ini burung burung enggang. Nah, ada juga burung, burung elang. Nah, ini contoh-contoh burung yang ada di kebun binatang. Masih banyak lainnya ya. Burung unta, burung flamingo, burung bangau. Banyak sekali. Ya bagus tidak bisa menyebutkan satu persatu. Nah, selain burung, ada juga binatang air yang ada di kebun binatang. Biasanya ada akuarium yang besar sekali. Nah, tempat binatang air. Contohnya seperti, wah,
Apa ini? Ada ikan pari, kemudian apa nak? Ada penyu, berikutnya ada wah lumba-lumba, juga ada ada, iya kadang juga ada hiu di kebun binatang. Apakah hanya ini binatang airnya? Ah, tentu tidak, masih banyak lagi yang lainnya ya. Ikan-ikan yang dari ikan kecil sampai ikan besar ada. Ikan yang hidup di laut dan juga ikan yang hidup di air tawar ada banyak di kebun binatang. Ini hanya contoh-contohnya ya. Kemudian nah, selain biasanya binatang yang di dalam negeri yang ada di Indonesia, nah di kebun binatang juga ada loh nak, ya binatang-binatang yang berasal dari luar negeri. Jadi kita nggak usah jauh-jauh ke luar negeri untuk melihat binatang ini. Contohnya, wah ada binatang yang lucu. Iya, binatang apa ini? Panda, benar. Panda dari Tiongkok ya, dari Cina. Nah, berikutnya juga ada contohnya adalah, wih, yang suka lompat-lompat seperti kelinci. Ada kantungnya di perutnya. Iya, kanguru. Betul. Dari mana anak-anak? Dari Australia. Nah, di Indonesia juga ada kanguru. Nah, berikutnya, wih, ada lemur. Nah, kita bisa melihat lemur di kebun binatang. Lemur ini dari Madagaskar. Wah, berikutnya ada, wow, besar sekali dia, kudanil. Benar, ini dari Afrika. Nah, selain contoh-contoh binatang ini masih banyak lagi loh binatang-binatang yang berasal dari luar negeri yang ada di kebun binatang. Ada juga koala misalnya. Nah, dari Australia ada burung kiwi gitu ya. Nah, banyak lagi yang lainnya binatang-binatang luar negeri lainnya. Nah, ya. Nah, tadi kan di awal Pak Agus bilang kebun binatang itu bisa untuk melindungi binatang-binatang langka supaya mereka masih ada, tetap ada, terjaga kelestariannya di bumi. Nah, contoh binatang langka yang ada di kebun binatang misalnya adalah wah, binatang yang besar. Wow, badannya besar, matanya kecil. Ini dia gajah, benar sekali. Semua tahu ya gajah ya anak ya. Berikutnya juga ada harimau. Wah, benar. Berikutnya apa lagi? Weh, ada orang utan. Nah, dan lagi contohnya binatang langka. Apa ini? Ada badak. Nah, ini contoh-contoh saja anak-anak ya. Masih banyak lagi binatang langka. Ada cendrawasih, ada komodo, ada burung jalak Bali, banyak lagi yang lainnya. Nah, kita juga sebagai penerus bangsa. Nah, penerus bangsa ini ya generasi muda juga harus ikut serta dalam melestarikan binatang-binatang yang ada di Indonesia. Benar ya, supaya mereka tidak punah atau mereka tidak habis. Nah, mereka masih ada di Indonesia. Jangan sampai habis ya. Oke. Nah, di dalam kebun binatang biasanya ya mereka ditempatkan di tempat-tempat, maaf, seperti kandang-kandang itu tuh yang habitatnya atau lingkungan tempat hidupnya disesuaikan dengan tempat hidup asalnya. Misalnya seperti yang ini. Nah, gambar pertama ada misalnya yang hidup di daerah dingin, di Antartika, di kutub. Nah, ada juga yang binatang yang tinggal atau hidup di padang rumput, iya, di savana. Nah, ada juga yang binatang yang hidup di gurun. Nah, tempatnya di kebun binatang itu sudah disesuaikan dengan tempat-tempat binatang asalnya untuk tinggal, tempat hidup asalnya ya, habitatnya. Nah, sekarang coba nih, wih, ada apa ini anak-anak? Ada unta, benar. Ada apa lagi? Ih, yang lucu.
penguin, dan juga ada singa. Nah, sekarang coba ayo bantu Pak Agus untuk menjodohkan ya antara tempat hidup atau habitat binatang dengan binatang-binatangnya. Kalau unta ini tempat tinggalnya, tempat hidupnya apakah di Antartika, di padang rumput atau gurun? Ayo coba atau padang pasir ya gurun ini ya. Ayo, unta di mana nak? Di gurun, benar. Coba ditarik garisnya unta ke gurun. Nah, selain unta banyak lagi contoh-contoh binatang ya yang hidup di gurun dan ada di kebun binatang. Ada meerkat misalnya kayak kucing itu. Nah, iya, ada burung unta misalnya. Nah, berikutnya nih yang kedua, penguin. Nah, penguin tinggalnya, habitatnya, tempat hidupnya di mana anak-anak? Di Antartika, benar di daerah yang dingin ya. Coba ditarik garis yuk. Nah, satu, dua, tiga. Iya, selain penguin juga ada biasanya singa laut, anjing laut, ya, beruang kutub. Nah, mereka hidup di tempat yang dingin. Nah, berikutnya lagi ada, singa. Singa kira-kira tempat hidupnya di mana? Tempat hidupnya di padang rumput. Nah, iya ya. Jadi anak-anak, binatang-binatang ini yang biasanya ditempatkan di kebun binatang itu tempatnya di kebun binatang sudah dipersiapkan sesuai atau sama persis dengan habitat alaminya, tempat hidup alaminya. Kenapa? Supaya mereka tetap bisa hidup. Iya, mereka tidak asing. Mereka sudah kenal dengan tempatnya ya. Nah, oke, berikutnya. Ada gambar kebun binatang. Sekarang apa yang janggal ya? Apa ya kira-kira yang tidak sesuai ya? Yang aneh apa ya? Coba anak-anak amati gambarnya, yuk. Ada anak-anak menemukan kejanggalan atau keanehan yang tidak masuk akal? Apa coba? Ada ketemu. Ini iya benar. Masa ada pelampung ya yang biasanya di kolam renang, sekarang letaknya di atas pohon. Iya, ini janggal, ini aneh, ini tidak sesuai. Oke, Pak Agus beri tanda. Nah, apalagi sekarang nanti Pak Agus tandai juga seperti ini. Ayo coba perhatikan. Apalagi? Nih, kuda Nil. Ada yang janggal? Ada. Apa? Kuda Nil memakai topi. Iya, Pak Agus tandai. Oke. Mana lagi? Ada lagi yang pakai topi selain kuda Nil? Mana, nak? Mana? Coba. Zebra, benar. Masa zebra pakai topi ya? Nah, berikutnya apa lagi? Gajahnya. Gajahnya apa yang janggal? Gajahnya makan es krim. Wah, benar. Gajah itu makan apa, anak-anak? Gajah itu makan tumbuhan, makan rumput ya. Masa makan es krim? Tidak boleh ya memberi sembarang makanan ke binatang-binatang yang ada di kebun binatang. Ada lagi nggak yang janggal? Ada? Mana? Ini. Oh, apa? Kenapa jerapahnya? Oh, jerapahnya kok tidak di dalam kebun binatang, nggak dalam tempatnya ya? Kok kebalik loh? Lah kok ini anaknya kok ada di sini? Nah, yang dikurung anaknya ketukar, ini tertukar. Iya, harusnya jerapahnya yang ada di tempat sini ya. Nah, ada di kurungan sini ya. Dan anak laki-lakinya yang ada di luar. Masa ini jerapah melihat anak laki-laki jadinya ya? Iya, oke. Wah, hebat sekali anak-anak. Nah, sekarang ayo kita menggambar. Saatnya kita menggambar. Kita mau menggambar apa ya? Nah, aku sudah mempersiapkan kertas dan juga alat gambarnya.
kita akan menggambar jerapah. Jerapah dengan gambar jerapah yang mudah ya. Jerapah dari huruf H. Tahu huruf H? Tahu semua ya? Yuk kita gambar ya. Nah, sekarang Pak Kus membuat huruf H dulu. Nah, ya, huruf H. Nah, terus lalu huruf H-nya diapakan? Ya, kita buat ini dari sini. Nah, kelihatan? Nah, kemudian ditarik ke sini jadi kayak huruf N. Nah, ya. Nah, berikutnya dari atas ini kita buat kepalanya anak-anak. Nah, lalu ditarik garis ke bawah. Mm-mm. Pelan-pelan. Nah, sudah kelihatan ya kalau jerapah memiliki leher yang panjang. Kita buat telinganya kecil. Mm-mm. Ya, kemudian ada bulat, angka 11. Nah, ini di atas kepalanya bulat, angka 11. Nah, lalu kita buat mulutnya tersenyum. Nah, berikutnya kita buat matanya di sini. Nah, kakinya belum. Kita buat di sini ada kaki yang ditekuk. Berikutnya kita buat garis lagi di sini. Iya. Ekornya belum. Nah, kita buat kakinya, kita kasih hitam sedikit di kakinya. Nah, di sini juga. Oke, jerapah ada corak-coraknya ya, ada motif-motifnya ya. Nah, tinggal begini aja. Mhm. Di tubuh-tubuh jerapah, di badan-badan jerapah. Nah, jadi jerapahnya. Tinggal kita warnai. Oke. Nah, di sini bagus mewarnai dengan warna kuning. Kalau anak-anak ingin mewarnai dengan warna yang lain, boleh. Iya, mau oranye bisa, bisa, bisa. Boleh. Nah, mewarnainya juga boleh dengan pewarna lain. Kalau ini Pak Agus menggunakan krayon ya anak-anak ya. Iya. Nah, oke. Jerapah ini makanannya apa anak-anak kira-kira? Jerapah makanannya daun, benar, tumbuhan. Iya. Jerapah biasanya hidup di mana anak-anak? Apa dia hidup di air? Tidak ya. Jerapah biasanya hidup di padang rumput ya. Nah, mm-mm. Jerapah merupakan hewan eh, tertinggi. Oh iya, di bumi ini. Oke. Nah, yang ini coraknya bagus beri warna coklat. Nah, bagaimana? Jerapah anak-anak sudah jadi belum? Ayo. Nah, ini. Oke. Nah, sedikit lagi dan jadi jerapah. Lehernya panjang. Mudah ya dari huruf H tadi ya. Oke. Nah, anak-anak itu tadi Erlangga Classroom untuk hari ini. Ya, terima kasih ya anak-anak sudah mengikuti Erlangga Classroom hari ini. Pak Agus pamit dulu ya. Kapan-kapan kita ketemu lagi ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah anak-anak.